Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Deluviana dari Prodi Akuntansi 23A1 dengan NIM 2304160022. Saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 24. Apa sih PPh pasal 24 itu? PPh pasal 24 yaitu peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Penghasilan ini berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Adapun sumber penghasilan PPh pasal 24 yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri bisa saja berasal dari beberapa sumber usaha seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Penghasilan berupa bunga, royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Jika dicermati, wajib pajak seperti ini bisa saja terkena pajak ganda, yaitu ketentuan pajak dari luar negeri, di mana dia memiliki usaha dan ketentuan pajak di dalam negeri, di mana dia berstatus sebagai wajib pajak warga negara Indonesia atau yang disebut dengan WNI. Dan semua hal yang terkait masalah pajak di atas sudah diatur dalam aturan pajak di Indonesia, khususnya pajak PPh pasal 24. Ada pula tarif pajak PPh pasal 24. Yang pertama yaitu pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, yaitu penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dan pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas terhutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terhutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Ada pula sumber penghasilan kena pajak di luar negeri, yaitu yang pertama, keuntungan atau pendapatan dari saham atau surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham atau surat berharga lainnya. Yang kedua, pendapatan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak di luar negeri. Yang ketiga, pendapatan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dan pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Nah, adapun cara penghitungan besarnya pajak PPh pasal 24. Misalnya, pada PT Cintaku Sejati tahun 2020 itu memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 juta dan di luar negeri sebesar 10 juta. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat sebesar 35 juta, penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Penyelesaiannya yaitu total PPh terutang 25% dikali 35 juta sama dengan 8.750. PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu 10 juta dibagi 35 juta dikali
8.750 sama dengan 2.500.000. Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500.000. Dengan begitu, nominal ini akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Persyaratan administratif pengreditan pajak luar negeri. Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri dan akan mengkreditkannya di Indonesia harus menyampaikan permohonannya terlebih dahulu ke Kepala KPP atau Kantor Pelayanan Pajak dan dilaporkan bersamaan dengan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan laporan keuangan yang berasal dari luar negeri, fotokopi SPT, tax return yang dilaporkan di luar negeri, serta dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demikian, itulah pengertian dari PPh pasal 24. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.